أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita di surat Az-Zariyat pada ayat yang ke-20. Fadhal dibaca terjemahnya dulu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, terjemah ayat 20. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Tafsir ayat 20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seraya menyeru hamba-hambanya untuk berpikir dan merenung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan ini mencakup bumi serta segala sesuatu yang terdapat di bumi, seperti gunung, lautan, sungai, pepohonan, tanaman yang menunjukkan bagi siapapun yang memikirkan serta merenungkannya akan keagungan penciptanya serta luas kekuasaannya, kebaikannya yang menyeluruh, pengetahuan yang meliputi segala sesuatu, baik yang nampak maupun tidak. Ya, jadi ayat ini kalau dari sisi tauhid tentu bicara tentang sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Di sini Allah sebagai pencipta tentunya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala pengatur. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala penguasa. Jadi apa yang ada di bumi semuanya adalah tanda-tanda akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Apa yang ada di bumi banyak sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian yang menarik juga di sini penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Beliau juga mengatakan tambahannya dari isi yang di bumi itu waqtilafu alsinatin nasi wa alwanihim. Jadi perbedaan bahasa dan kulit. Jadi ini menunjukkan juga tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa bahasa di Indonesia dan ada berapa bahasa di dunia. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan pula perbedaan warna kulit manusia. Ya, semuanya memiliki perbedaan.
2 juta jamaah haji memiliki sidik jari yang berbeda. Ya, nggak ada satupun sidik jari mereka yang sama. Tentu ini adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menarik, lil muqinin, bagi mereka yang memiliki keyakinan. Ya kan? Keyakinan ini para ulama bilang yakin ini adalah dia ini buah. Buah dari apa? Dari iman. Jadi apa yang ada di alam semesta ini, di bumi ini, semua ini akan menjadi pelajaran yang berarti bagi mereka yang memiliki apa? Keimanan. Dia yang beriman mempelajari, melihat apa yang ada di bumi, tentu iman dia akan semakin bertambah. Sehingga terlihat pula ketaatan dia kepada Allah. Tapi bagi mereka yang memang basicnya nggak ada iman, maka apa yang dia lihat di muka bumi ini tidak akan melahirkan iman apapun. Cuman hanya melahirkan satu kata, yaitu kagum atau takjub. Dan dia akan mengatakan bahwa semua ini terjadi karena fenomena alam. Begitulah yang ada di buku-buku sekolah ya. Tidak ada unsur iman di sana. Sehingga pemahaman mereka terhadap permasalahan ini atau kejahilan sebagian yang lain terhadap permasalahan ini tidak banyak memberikan pengaruh positif pada dirinya. Dia sarjana, pakar di bidang apa yang ada di alam inilah. Mulai yang bersifat sangat-sangat spesifik sampai yang bersifat lebih umum lagi. Tanaman, ada yang ahli di bidang tanaman tertentu. Binatang, ada yang ahli di bidang binatang tertentu. Saya pernah ketemu dokter hewan spesialis salah satu jenis belalang. Ya. Dosen di kampus di Bandung, tapi belalang itu nggak hidup di Indonesia, sedikit. Tapi belalang itu hidup di Timur Tengah katanya. Begitulah. Dan seterusnya, ternyata banyak. Kata seorang dokter hewan, cobalah Ustadz pergi ke rumah sakit hewan Ragunan. Di sana akan banyak spesialis-spesialis dari binatang tertentu. Sekarang perbedaan mereka, begitu pula dengan alam semesta, ahli dalam astronomi, kelautan. Saya pernah ketemu seorang ahli di bidang spesialis ikan yang disebut dengan istilah ikan duyung. Dia pakarnya, tinggal di Bandung. Dan seterusnya. Ini hanya sekedar contoh saja. Apa perbedaan antara orang seperti ini dengan mereka yang tidak paham? Hanya sebatas apa? Pengetahuan bagi dia. Menghasilkan uang, ya menghasilkan uang pastilah. Kan gitu ya. Tetapi apakah berdampak positif pada sikap, perilaku, karakter? Tidak. Berarti ilmu yang manfaat di kantong, tapi tidak manfaat pada hati, perilaku, karakter, tidak melahirkan itu. Lihat indahnya ayat ini pendek. Wa fil ardi ayat. Di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Rububiyah. Siapa? Lil muqinin. Jadi kalau dia beriman, maka akan semakin bertambah keimanan dia. Berarti akan melahirkan manfaat positif pada dia, perilaku dan karakternya dia.
Fadhal, dilanjutkan. Terjemah ayat 21. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan? Tafsir ayat 21. Begitu juga terdapat pelajaran, hikmah, serta rahmat pada diri manusia yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, tunggal, dan tempat bergantung dan sesembahan yang tidak menciptakan makhluk dengan sia-sia. Ya, di sini Imam As-Sa'di kembali menarik pelajaran berkaitan dengan sama. Berkaitan dengan apa? Masih dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rububiyah Allah. Wa fi anfusikum, dan pada jiwa kalian, afala tubsirun, cobalah pelajari apa yang ada pada diri manusia. Ya kan? Pada diri manusia itu apa komponennya? Ya tentu banyak. Ya kan? Komponen manusia ini yang terbersit di pikiran saya. Ya, ini di pikiran saya saja. Pertama, fisik. Fisik ini tentu ranahnya di mana? Kalau secara keilmuan medis, ya kan? Dan di dalam medis pun terlalu banyak sekali spesifikasi yang ada di dalamnya. Ya. Luar biasa spesifikasi kalau Anda masuk dalam dunia kedokteran. Semakin kecil yang mereka fokuskan pembelajarannya di sana. Sampai ada di RSCM itu klinik spesialis kesulitan tidur alias klinik ngorok. Ada jamaah, saya bingung juga ada ya. Ada spesialisnya. Subhanallah, sangat kecil-kecil sekali spesifikasi mereka. Otak juga sama, begitulah. Jadi wa fi anfusikum afala tubsirun. Kemudian dari sisi apa? Fisik, kemudian dari sisi akal. Ya. Akal ini apa? Akal ini daya pemahaman orang. Bagaimana dia memahami sesuatu. Ya. Kemudian yang ketiga, dari sisi apa? Watak. Ini bawaan orang ini. Subhanallah. Disebutkan dalam hadis bahwa penciptaan fisik manusia itu semakin bertambah abad, maka semakin apa? Mengecil. Ada penjelasan menarik. Karena apa? Karena semua ini jamaah, fisik, akal, dan watak, semua ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi akhlak. Akhlak itu apa maksudnya? Mempengaruhi apa? Sikap. Bagaimana kita bersikap dengan orang-orang yang seperti ini? Bagaimana sikapnya? Imam Ibnu Katsir tadi menyebutkan perbedaan bahasa dan warna kulit. Ya, perbedaan bahasa dan warna kulit. Terkadang perbedaan warna kulit ini mempengaruhi psikologi orang. Kita nggak ada niatan untuk mengomentari kulitnya dia, hitam banget atau apa gitu ya. Tidak mengomentari itu. Mungkin kita kebetulan ngelihat, tapi itu bagi dia dianggap sebagai apa? Cacian dan celaan. Pernah dulu haji sampai tiba di bandara haji di Jeddah. Kebetulan pendaratannya berbarengan sama Afrika. Dan ini masih zaman itu ya, kredit luar biasa.
nunggu waktu itu subuh. Kita duduk nunggu 3-4 jam lebih. Di sekitar kita Afrika. Tiba-tiba salah satu pembimbingnya itu, ustadznya mereka nyamperin saya. Sambil marah-marah dia. Pakai bahasa Arab. Marah-marah dia. Saya bingung. Mimpi apa diomelin orang. Udah nunggu lama dia bilang. Saya bingung gak tahu apa masalahnya. Saya ajak ngomong baik-baik. Anda ini marah-marah kenapa? Kenapa kalian ngelihat kita? Apakah karena kulit kita hitam? Nah, terus masa saya harus tutup mata gitu buta sementara, tak bilang gitu. Dia diem baru dia pergi. Sadar kalau dia salah gitu ya. Jadi terkadang itu juga mempengaruhi perilaku seseorang gitu ya. Makanya Ibnu Katsir mengatakan demikian, wa ma jubilu alaihi minal iradati wal quwa. Dan watak yang diciptakan oleh Allah pada dirinya berupa kekuatan-kekuatan dan keinginan-keinginan. Wa ma bainahum minat tafawud, dan perbedaan yang terjadi di antara mereka pada akal, pemahaman dan gerak-gerik perilaku, sikap. Wasa'ada wasyaqawa, kebahagiaan atau kesengsaraan, dan wa ma fi tarkibihim minal hikam, dan pada struktur penciptaan mereka terdapat hikmah-hikmah dalam penempatan anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lain. Coba di sini jemaah. Jadi ada fisik. Fisik manusia ini berbeda-beda tentunya ya. Kemudian ada akal, pemahaman manusia pasti akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Pasti itu jemaah. Kemudian watak manusia juga akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Dan Allah menciptakan ini tentu dengan satu hikmah yang sangat mulia. Nah, dari sinilah di samping ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum di sini. Ya, di sini Allah menetapkan hukum. Ya, apa itu hukumnya? Syariat. Yaitu apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kata Rasulullah SAW, bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sikap kita dengan orang yang mungkin fisiknya kita pandang lebih atau kita pandang kurang atau kita pandang mungkin versi kita cacat, semua ini adalah tanda kebesaran Allah yang kita tidak boleh mencela dan mencaci dan merendahkan. Begitu juga akal manusia. Mungkin ada orang yang memiliki kecerdasan, kemampuan, pemahaman yang lebih dibanding kita, atau memiliki pemahaman yang kurang dibanding kita, itu pun tidak boleh memuji berlebihan, memuji dan tidak boleh kita merendahkan dia. Rasulullah SAW mengatakan, anzilun nasa manazilahum, dudukkan manusia, tempatkan manusia itu pada porsinya masing-masing. Khatibin nasa qadra uqulihim, ajak bicara manusia sesuai dengan posisinya. Ini akal. Begitu pula watak. Watak manusia itu beraneka ragam. Ada 2 juta orang, ya berarti ada 2 juta apa? Watak. Satu saudara aja berbeda-beda, apalagi dengan orang lain, apalagi yang beda suku, apalagi beda tempat, apalagi beda geografis. Beda makanan akan beda watak. Beda suhu akan beda watak. Sehingga apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa itu? Inilah ayat yang selalu dibaca. Innallaha ya'murukum bukan. Lupa saya ayatnya.
Apa itu? Bil adli wal ihsan depannya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Disebutkan dua ini dulu sama Allah. Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan berbuat baik. Dijelaskan sama para ulama apa itu adil, apa itu baik. Dua ini berbeda karena Allah menyebutkan berbeda. Al-adil itu adalah memberikan haknya dia. Sedangkan ihsan, Anda yang berbuat baik sama dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua ini punya watak sendiri-sendiri. Berarti apa? Kasih haknya dia masing-masing. Lalu kita pun harus berbuat baik. Bukan sudah dikasih terus Anda omelin. Nah, tidak boleh juga. Ini luar biasa ini penjelasan ini jamaah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba lihat pada diri kalian. Jangan menganggap semua orang itu kayak Anda. Dosennya pinter, sehingga dia menganggap semua muridnya ini pinter. Jadi kalau ada muridnya nggak paham, bodoh kamu ya dijelasin nggak paham-paham. Kasih tahu nggak ngerti-ngerti, nggak denger apa kupingmu ya. Loh, nah Pak. Perhatikan pada diri manusia ini ada kekuasaan, ada kebesaran Allah masing-masing. Ya. Ini berbeda-beda semuanya. Wataknya juga sama. Ya. Wataknya juga sama. Wataknya beda-beda. Terus gimana dong? Ya kalau itu haknya dia kasih. Selama itu bukan kebatilan. Dan kita punya kewajiban untuk berbuat baik. Contoh, datang seorang laki-laki ke rumah Rasulullah SAW. Beliau lagi duduk bersama Aisyah. Beliau bilang sama Aisyah, ya Aisyah, bi'sa akhul ashirah. Ini saudara laki-laki di keluarganya paling jahat. Rasulullah bilang gitu sama Aisyah, ini paling jahat nih orang. Masuklah ke rumah, kemudian sama Rasulullah SAW disambut, beliau santun, beliau senyum, beliau indah. Pulang Aisyah bingung, ya Rasulullah katanya orang jahat. Tapi kok lembut banget, kok baik. Ya Aisyah, pernahkah kamu melihat pada diriku sifat keras dan kasar? Inilah namanya apa? Ihsan. Berbuat baik, tetap. Jadi banyak kasus tidak memperhatikan seperti ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba dalam diri kalian, diri saya, diri kalian, diri orang yang di hadapan saya. Coba fahami dirinya dia. Sebagaimana aku memahami diri saya. Oh dia begini dan begini dan begini. Ya sudah, berarti saya harus begitu. Ya. Yang terjadi di masyarakat itu adalah sifat menuntut. Dia memandang kayak guru tadi. Yang paling anteng pulang duluan. Wah, kayak sekolah SD zaman dulu. Wah, anteng. Padahal ini anak gak bisa anteng. Apalagi sekolahnya di kampung Arab. Wah, tambah gak bisa anteng. Sudah pas. Iya. Karena mau pulang aja disuruh pulang. Yang gak paham, udah dihabisin tuh sama guru. Dimarahilah, di ini. Kenapa? Karena semuanya ini diukur dengan siapa? Dirinya sendiri. Dia ngukur dirinya. Dia tidak melihat satu-satu ini orang. Oke. Suami istri sama. Suami istri sama. Bikin list tulisan. Habis tuh suami kayak database komputer. Tanggal sekian, jam sekian. Tanggal sekian, jam sekian melakukan ini maksiat Ustadz, ini maksiat, detail. Baca ya males.
Ana bilang sama Aiman, males man, ana mau nggak mau baca man. Kalau ruwet tak usir man dari masjid man. Uyang ana. Datang. Ini pelajaran buat kita, bukan saya membuka siapapun, tidak. Anda ini mau apa? Saya nggak mau cerai Ustaz. Saya masih ingin ini. Lah terus lo nulis ini buat apa? Ini namanya mau belok kiri, sen kanan. Mau belok kanan, sen kiri kamu ini. Baru nangis. Gimana sih ini? Ini loh fenomena jemaah. Ya. Jadi menuntut orang untuk mengikuti dia. Tapi dia sendiri lupa apa yang harus dia lakukan. Menuntut istrinya memiliki daftar. Harus begini. Menuntut suaminya begini. Kalau enggak bakal digubris di rumah. Ribut, berantem. Maksud saya apa? Anda menikah dengan orang yang punya watak berbeda-beda. Salah. Namanya orang malaikat. Afala tubsirun, nggak ngelihat kamu perbedaan itu terjadi. Ini penjelasan luar biasa ini para ulama. Nggak ngelihat kamu perbedaan itu terjadi. Lalu kalau terjadi ada, ya udah mas sesuaiin. Guru juga begitu. Oh ini beda-beda, ya sudah. Kembalikan kepada diri Anda bagaimana saya harus mengajar sehingga bisa diterima oleh semua. Bukan muridnya yang kamu salahkan. Anda yang harus menyesuaikan. Afala tubsirun. Begitu juga manusia. Kata Imam Syaukani di Nailul Autar. Ini kok mengherankan kondisi manusia. Ketika dia bergaul dengan orang lain. Dia bergaul dengan sangat baik dan menyesuaikan kondisinya orang. Tapi giliran dia bergaul dengan suami dan istrinya. Berubah 100%. Ya tidak. Jadi kalau bergaul sama orang, dia ngelihat selokan got itu di porsinya. Ini selokannya kecil. Yang lain apa? Komplek, perumahan, jalanan. Wah, keren. Tapi giliran masuk ke rumah, yang dilihat apa? Seolah-olah komplek ini got semua. Seolah-olah got semua. Ini manusia yang tidak memahami namanya. Ini manusia sombong. Makanya disebut di Al-Quran apa? Wailun lil mutaffifin. Celaka kamu. Orang-orang yang punya sifat tatfif. Apa tatfif itu jemaah? Ngurangi timbangan. Bukan. Tatfif itu berlebihan satu sisi, mengurangi satu sisi. Menuntut orang lain lebih, tapi dia sendiri tidak melakukan. Sehingga dicontohkan, beli kangkung minta bonus telur. Kan gitu kan? Tapi dia sendiri jual kangkung gak dikasih kangkung jamaah. Kasih rumput sama dia. Jadi luar biasa ini penjelasan para ulama kalau kita perhatikan ya. Jadi perbedaan watak, perbedaan kulit, perbedaan bahasa, perbedaan keinginan, perbedaan motivasi, perbedaan sikap, perilaku, perbedaan pemahaman, perbedaan fisik, semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti semua itu apa? Baik. Kalau ada perilaku yang tidak baik karena adanya wahyu, ya ayo diperbaiki bareng. Bukan dalam rangka untuk diapain? Diapain Pak? Ngantuk, duduk depan ngantuk. Jadi bukan dia untuk diapain, ya bukan untuk diinjek. Kan gitu kan. Bisa dinasehati alhamdulillah, nggak bisa dinasehati ya sudah tanggung jawab kita sudah
Sudah selesai. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Orang-orang yang syirik itu jangan dicela-cela, yang dimaki-maki. Loh, orang syirik nggak boleh dimaki-maki. Anda sudah nasihati, Anda sudah ingatkan, nggak mau, ya sudah jangan dimaki-maki. Yahudi yang mencaci maki Rasulullah SAW, assalamu alaik. Rasulullah juga menjawab, wa alaik. Sudah. Aisyah marah. Dimaki-maki sama Aisyah. Sebentar cukup wahai Aisyah, jangan. Ya Rasulullah, ala tasma' ma yaqulun. Apakah engkau tidak mendengar ucapan mereka? Rasulullah SAW menjawab, kamu nggak dengar juga jawaban saya. Ya, kita ini bukan kaum yang mencela dan mencaci. Padahal ini Yahudi ini mencaci maki. Itu cukup. Lantas bagaimana itu dengan teman, dengan kawan yang berbeda? Anda nasihati nggak mau, ya sudah selesai, cukup, sudah. Nggak perlu kita mencaci maki, mencela. Saya nggak cocok Ustaz, ya sudah nggak cocok, ya udah jangan bergaul, selesai. Nggak perlu kita harus mencaci, mencela. Rasulullah SAW kalau suka sama makanan dimakan, kalau beliau nggak suka dengan makanan diapain? Beliau diem. Maka muamalah, ini konsep. Ya. Tapi kita lanjutkan biar nggak melebar ya. Fadhal. Wa fis samai, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Tafsir ayat 22, firman Allah Subhanahu wa taala, wa fis samai rizqukum, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, yaitu bahan baku rezeki kalian berupa hujan dan berbagai jenis ketentuan takdir, rezeki dunia dan akhirat serta janji balasan dunia dan akhirat yang diberikan kepada kalian. Balasan itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala seperti halnya takdir-takdir lainnya. subhanallah. Lihat ayat ini jemaah. Wa fis sama, dan di langit ada rezeki kalian. Di langit ada rezeki kalian. Apa itu rezeki kita di langit? Satu, hujan. Dua, takdir. Tiga, rezeki dunia dan akhirat. Jadi semuanya ada di mana? Di langit, Allah yang nurunin. Ya. Ada cerita di sini di tafsir Ibnu Katsir. Oh, luar biasa ini jemaah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala pernah bercerita. Qara'a Wasil al-Ahdab hadhil ayah. Beliau menyebut nama seseorang namanya Wasil al-Ahdab. Membaca ayat ini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan apa yang Allah janjikan pada kalian yaitu surga di akhirat nanti. Faqal, lalu Wasil al-Ahdab berkomentar setelah membaca ayat ini. Ala inni ara rizki fis sama, ketahuilah saya sudah tahu, saya sudah melihat bahwa rezeki saya itu di langit. Saya ngelihat rezeki saya di langit. Wa ana atlubuhu fil ard. Aku mencari rezekiku yang di langit itu di bumi. Maksudnya, apakah aku mencari rezekiku yang di langit itu di bumi? Tanda tanya ini. Paham? Enggak. Mukanya kelihatan. Rezeki saya di langit. Terus ngapain kamu capek-capek mencari rezekimu di bumi? Rezekimu itu di sana. Bukan di sini. Itu maksudnya dia. Terus beliau ngasih contoh. Terus ini ada ceritanya lanjutannya. Fadakhala kharibatan famakatha fiha thalathan. Lalu beliau masuk sebuah bangunan yang lusuh. Kotor bangunannya. Lalu tinggal di sana 3 hari. La yusibu syai'an. Di sana tidak ada apa-apa. Sama sekali. Falamma angkana fil yaumi tsalits, ketika masuk hari ketiga, kata Ibnu Katsir, idza huwa bidaukhalatin min rutab. Daukhalah itu tumpukan rutab. Tahu rutab? Sebelum jadi kurma yang
empuk gitu loh. Kalau dimakan penuh sopan santun, paham maksudnya empuk banget. Yang nggak punya gigi masuk itu jamaah. Bukan yang kerenyes-kerenyes itu bukan. Yang empuk banget. Jadi hari ketiga dia mendapatkan daukhah. Daukhah itu tumpukan. Tumpukan rutab di sebelahnya. Wa kana lahu akhun, dan dia punya saudara. Aksan niyatan minhu, yang punya keyakinan lebih besar daripada dia. Fadakhala ma'ahu, masuk pula bersama dia di tempat itu. Fasarata daukhalataini. Setelah saudaranya masuk di rumah itu, ruangan itu, maka yang ada adalah apa? 2 tumpukan rutab. Jadi 2. Falam yazal dalik, dan keduanya terus tinggal bersama di tempat itu, dan Allah kasih rezeki dia di sana. Hatta farraqal mautu bainahuma, sampai kematian yang memisahkan keduanya. Kalau gitu tak coba di rumah Ustaz. Dipentungin sama mertuamu ente. Ini iman, bukan coba-coba. Kalau kita kan coba-coba. Jadi artinya ini ingin menjelaskan bahwa manusia menganggap bahwa, bukan menganggap, bahkan meyakini bahwa rezeki saya itu di sini. Di kantor, di tempat ini, itu rezeki saya. Dia lupa bahwa rezeki dia itu bukan di sini, bukan di Jatinegara, bukan di Jakarta, bukan di mana. Rezeki Anda di sana. Selesai. Terus berarti kita nggak boleh usaha? Bukan. Fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul. Kemudian setelah itu apa? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru. Masalah fantashiru artinya bertebaranlah di muka bumi, bekerjalah kalian, berusahalah, berdaganglah. Ini faktornya karena apa? Motivasinya karena apa melakukan itu? Tujuannya apa melakukan itu? Cari apa? Bukan. Kalau rezeki di sini, ya salah berarti. Rezekimu bukan di sini. Lah terus ngapain kita suruh bertebaran di muka bumi? Apa tujuannya? Apa motivasinya? Nyari apa? Ada barakallahu fiik. Cari ridha Allah. Saya bertebaran ini pagi keluar, ini sore pulang, cari ridha Allah. Cari karunia Allah. Allah yang nyuruh. Laki itu suruh keluar rumah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki dagangannya dia tidak menghalangi dia dari ibadah. Berarti laki disuruh apa? Dagang, usaha kamu. Untuk cari duit? Bukan. Cari apa? Karunia Allah. Rezekimu di langit sana. Kalau kita keluar usaha, terus ngapain? Doa. Cari ridho Allah, cari karunia Allah, kita berdoa, Allah turunin. Tapi kalau bekerja, mendapatkan, innama utituhu ala ilm. Saya dapat ini kan karena kreativitas gue. Oh, Korun ini. Cucunya Korun. Iya, bin siapa kamu? Bin Korun. Ini wafis samai rizqukum. Akhirnya yang kedua, dia usaha. Ternyata yang dia peroleh tidak sesuai dengan, namanya manusia punya ekspektasi, punya gambaran. Tidak sesuai, dia akan mengatakan, oh rezeki saya memang segini. Karena itu yang Allah turunkan sama saya. Sudah selesai. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oh adzan ya. Ya. Tapi kalau dia ngerasa rezeki dia di sini nggak dapat, oh nggak tidur jamaah. Stres, tertekan, ini itu. Sakit jiwa akhirnya.
Kita dengarkan adzan. Ada komentar menarik dari sahabat Abdullah bin Abbas di ensiklopedia tafsir. Ada kitab Mausu'atut Tafsir Ma'thur, ensiklopedia tafsir Ma'thur. Komentar beliau begini, subhanallah ya. Inni la a'rifu thalja wa ma ra'aituhu. Sungguh aku tahu adanya salju, tapi aku tidak pernah melihatnya. Ya Allah. Jadi luar biasa. Qala ayat ini wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, ini adalah salju. Dikomentari oleh Sa'id bin Jubair. Thalj wa kullu ainin dha'iba minat thalji la tanqus. Salju ketika dia mencair itu tidak akan mengurangi. Jadi salju turun itu rezeki buat manusia. Kalau dia mencair ya jadi rezeki buat manusia. Hujan turun dijelaskan di sini, banyak komentar para ulama. Hujan turun dan salju itu rezeki kalian. Artinya itulah makanan pokok kalian berupa makanan, buah-buahan dan yang lain sebagainya. Subhanallah. Artinya itu jadi sebab. Kemudian ada komentar pula dari Imam Hasan Al-Basri. Bila bilang fis sahabi fihi wallahi rizqukum walakinnakum tuhrimunahu bi khatayakum wa a'malikum. Pada awan-awan itu demi Allah di situ menjadi sebab rezeki kalian. Tetapi sayangnya kalian semua yang menghalangi rezeki kalian itu dengan dosa-dosa dan perbuatan kalian sendiri. Sehingga itu tidak lagi menjadi rezeki tapi menjadi apa? Bencana. Jadi apa maksud semua ini? Termasuk ucapan Wasil Al-Ahdab tadi. Dikomentari oleh dikomentari oleh Imam Ibnu Atiyah yang wafat tahun 500-an. Aradal qada'a wal qadar. Maksud dari omongan Wasil Al-Ahdab bahwa rezeki saya di langit, ngapain saya harus mikirin di bumi kan gitu. Maksudnya adalah itu adalah takdir. Ai ar-rizqu indallah, bahwa rezeki itu di sisi Allah. Ada di tangan Allah rezeki semua. Ya'ti bihi kaifa sya' la rabba ghairah. Allah akan memberikan rezeki itu dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada zat yang bisa memberikan rezeki yang mengatur semua selain dari Allah, tidak ada. Jadi manusia mau bekerja sedemikian rupa yang luar biasa, kalau Allah belum kehendaki ya Anda tidak akan bisa. Sehingga jadi orang jangan punya obsesi terlalu tinggi dengan dunia. Punya keinginan oke, obsesi jangan. Apa bedanya? Obsesi kan ketinggian jemaah. Ingin, bolehlah. Tapi rumusnya adalah rumus orang makan. Apa nasihat Rasulullah kepada Umar bin Abu Salamah? Kul mimma yalik, makanlah dari yang dekat. Sudah. Maksudnya apa? Boleh punya keinginan, tapi keinginan Anda dari yang dekat saja, yang realistis. Ya. Tapi kalau tidak realistis, itu namanya obsesi. Itu menyiksa diri Anda. Ya. Hidup sederhana, nyaman. Tinggal satu ayat lagi, karena ayat berikutnya ini 24, kisah tamu istimewa. Kisah tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim dan ke rumah sang ponakan, yaitu Nabi Lot. Nah, ada apa di balik kedatangan tamu istimewa ini? Itu yang dikisahkan di ayat-ayat berikutnya. Nah, kita selesaikan satu ayat ini. Ayat 23.
Terjemah ayat 23. Maka demi Rob langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Tafsir ayat 23. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tanda-tanda kebesarannya serta memperingatkannya yang hanya bisa dipahami oleh orang yang cerdas dan berakal, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah bahwa janji dan balasannya adalah benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan janji itu dengan segala sesuatu yang nampak pada kita, yaitu ucapan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Sebagaimana kalian tidak ragu bahwa kalian bisa berbicara, seperti itulah seharusnya kalian tidak meragukan hari kebangkitan dan pembalasan. Jadi apa yang Allah janjikan di sini diartikan banyak para ulama berkaitan dengan apa? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan, hari pembalasan, semua itu adalah apa namanya? Apa yang Allah janjikan kepada manusia. Manusia wafat, kemudian ada alam kubur, kemudian apa? Bangkit dari kubur, kemudian ada hisab, kemudian ada balasan. Semua itu kainun la mahala, sesuatu yang pasti terjadi dan tidak apa namanya? Tidak diragukan lagi. Wahwa haqqun, itu adalah sebuah kebenaran. Bahwa hari akhir itu adalah suatu hal yang pasti akan terjadi dan tidak patut untuk diragukan. Ini makna dari ayat ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Dan beliau memberikan makna secara umum bahwa apapun yang dijanjikan oleh Allah pasti itu adalah sebuah apa? Kebenaran. Berarti kalau lihat korelasi ayat, berarti rezeki ini kan dijanjikan sama Allah. Kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri, akal manusia bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Jadi itu memang terjadi. Bahwa fisik manusia apapun itu baik. Akalnya dia baik. Ini semua baik. Ya. Ini adalah apa yang dijanjikan. Berarti kalau berkaitan dengan dunia, rezeki, kenikmatan itu sesuatu yang nggak boleh kita ragukan. Rezeki kita ini semua sudah diukur oleh Allah, sudah ditentukan. Cuman kita tidak tahu aja. Kita tahunya kapan? Kalau sudah diterima. Kalau belum diterima, ya kita yakin itu rezeki kita pasti ada. Terus usaha wajib, harus kita berusaha. Lalu mendapatkan tidak sesuai dengan keinginan, nah itulah yang bunyi adalah keimanan dan kecerdasan. Inilah rezeki yang Allah berikan kepada saya. Sehingga hidup itu akhirnya jadi apa? Jadi indah, nyaman. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fadhal, kalau ada yang mau bertanya langsung. Bagaimana hukum berangkat umroh dengan uang hasil gadai tanah? Apakah dibolehkan? Ada kaidah fikih namanya bunyinya itu at-tabi'u tabi'un. Sesuatu yang ngikut itu pasti akan apa? Pasti akan ngikut terus. Maksudnya oke, gadai tanah. Oke ya. Sekarang akad gadainya seperti apa? Akad gadai kan rata-rata apa? Riba. Akadnya riba Anda. Akad itu apa? Ya, akad itu kesepakatan awal. Ya, kesepakatan awalnya riba. Andai gadai sekian buat gadai. Kemudian Anda ngutang. Kan gitu kan? Gadai untuk ngutang.
pembayarannya. Nah, ya kan? Pembayarannya untuk apa? Mesti berlebih. Kalau di lembaga-lembaga nggak ada. Ya, berlebih. Nah, ini akadnya riba. Lantas uang yang Anda terima berdasarkan akad apa? Riba. Lah itulah yang ngikut, ya ikut. Tetap dia akan jadi pengikut. Berarti dia ngikut dengan akad apanya? Riba. Lantas uang ini Anda pakai berangkat apa? Umroh. Berarti umrohnya menggunakan uang riba. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya bagi orang tua yang tidak mengajarkan anak-anaknya ilmu syar'i atau ilmu agama Allah? Apakah orang tua yang mengajarkan tentang dunia pada anak namun tidak mengajarkan ilmu syar'i itu berdosa? Apa hukum bagi orang tua yang tidak membolehkan anaknya mondok atau belajar ilmu agama di pondok? Namun orang tua hanya membolehkan belajar ilmu dunia saja. Kalau belajar ilmu agama dilarang keras padahal orang tua Islam. Pertanyaan ini saya tidak melihat secara utuh seperti ini. Tetapi saya melihat di balik pertanyaan ini bahwa apakah Anda menuntut orang tua Anda itu seperti Ustadz di pengajian? Yaitu apa? Duduk sini, Anda duduk semua, nih tak ajari syarat rukun wudhu, tauhid, begitu? Apakah itu yang Anda maksud? Lalu jika orang tuamu mengatakan, ayo belajar ngaji sana, ayo ke masjid, makan kok pakai tangan kiri, tangan kanan dong, umpamanya. Apakah itu tidak disebut sebagai pembelajaran dan didikan? Cobalah, ya. Anda harus melihat konsep mengajar mendidik itu secara komprehensif. Bukan seperti transfer ilmu, tidak. Ini salah satu, transfer ilmu itu salah satu. Tapi pendidikan yang paling luar biasa adalah pendidikan yang bersifat apa? Sikap dan perilaku, yaitu contoh. Itulah pendidikan yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Itu yang dilakukan oleh orang tua. Karena orang tua memiliki banyak kelemahan. Ya. Siapapun dia sekalipun, ya, pendidikan yang paling hebat adalah pendidikan yang bersifat apa? Uswah, contoh, praktek. Ya kan, praktek. Ngasih contoh, mempraktekkannya, mendorong dia, mengarahkan dia. Nah, inilah pendidikan yang paling baik. Apakah orang tua Anda ketika mendorong Anda untuk melakukan hal yang positif tidak disebut dengan pendidikan? Ini zulm, kezaliman Anda. Kemudian, apakah pendidikan yang syar'i itu harus diperoleh di pondok? Hah? Tidak. Banyak orang yang dapat pendidikan syar'i itu bukan di pondok. Banyak pula yang belajar di pondok tahunan malah nggak dapat apa-apaan. Ya kita harus fair ngomong apa adanya. Harus fair jemaah. Banyak ustadz-ustadz kita yang sampai doktor sekalipun dulunya nggak di pondok. Tidak, nggak pernah mengenyam pondok, duduk di pondok lama bertahun-tahun, enggak. Ada yang di SMA umum, SMA negeri, kemudian kuliah, alhamdulillah diterima di Madinah, S1, S2, S3, jurusan hadis, kuliahnya SMA di Solo. Udah tahu ustadznya, bukan di pondok beliau.
Ya. S1, S2, S3, hadis. SMA umum, habis SMA baru belajar di pondok sebentar. Masya Allah, punya komunitas luar biasa belajar online. Ngisi di sini. Banyak ya, pendidikan agama apakah mau belajar agama diniyah harus pondok? Enggak. Itu salah satu. Ya, semua kembali kepada siapa? Masing-masing. Ya, masing-masing. Sama, apakah penguasaan diniyah harus dari Universitas Timur Tengah, Universitas Madinah? Tidak. Ada yang enggak berkampus. Ustadz kita, guru kita, Ustadz Abdul Hakim Abdad, kampusnya di mana? Perpustakaan. Ustadz Yazid rahimahullah, perpustakaan. Banyak para ulama. Apalagi yang dulu. Ya Anda harus berpikir yang real, nyata. Kemudian yang berikutnya. Apakah anak yang soleh, anak yang baik itu harus lulusan pendidikan agama? Enggak soleh semua dong ini. Enggak nak lulus pondok. Gimana? Coba bukalah pikiran. Ini macam-macam nih jurusannya nih, kuliahnya nih. Ada yang kuliah, ada yang enggak kuliah, ada yang begini. Apakah kesolihan anak diukur dengan kuliah agama diniyah syariah? Tidak juga. Oh, anak Anda mau kuliah umum. Kecenderungannya di mana dia? Kecenderungannya soalnya ke umum. Ya sudah, enggak apa-apa. Mungkin itu akan menjadi kesolihan dia di situ. Ya. Yang jelas apa? Yang jelas fungsi dan peran orang tua itu harus tetap ada. Bukan dilepas. Ini jawaban. Jawaban lain, anggap orang tua Anda memang konsep-konsep orang materialis, kapitalis umpamanya. Anggap sudah orang tua Anda seperti itu. Apakah berarti Anda juga nggak bisa belajar agama? Hah? Tidak. Saya nggak boleh belajar di pesantren. Oke. Saya nggak dikasih sekolah yang belajar diniyah, tapi saya dikasih sekolah dunia. Oke. Nggak apa-apa. Tapi apakah berarti belajar diniyah itu pintunya ketutup bagi Anda? Tidak. Bukankah majelis ilmu itu banyak? Ya kan? Anda mau nonton kajian online setiap hari. Belengernya kata orang Jawa Timur itu. Oh belenger itu. Iya kan sampai bosen itu. Dari pagi, subuh, duha, siang, setengah siang, sampai sore, sampai malam. Ada online terus itu kajian ustadz-ustadz. Anda bisa menikmati kajian. Yang offline banyak. Kaki. Bukan berarti itu. Terus berikutnya, anggap orang tua Anda nggak ngasih kesempatan untuk belajar diniyah sama sekali. Apakah artinya Anda harus membenci ibumu dan bapakmu? Saya kasih Anda pilihan-pilihan yang paling mulai yang ini sampai yang parah. Anggap sudah tidak dikasih sama sekali. Apakah berarti Anda harus benci sama orang tuamu gara-gara itu? Durhaka Anda. Asma putri Abu Bakar As-Siddiq dari istri beliau yang pertama. Itu musyrikah. Kafir, gak masuk Islam. Ketika sang bundanya datang ke Madinah ingin menjenguk putri. Datang Asma, ya Rasulullah, ibuku datang ke rumah. Dia minta bantuan. Kata Rasulullah apa? Sambut ibumu, samperin ibumu, bantuin ibumu. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya. Anggap bapakmu, ibumu ngajak kamu berbuat syirik. Ngajak Anda berbuat kafir, kekafiran. Fala tuti'huma. Jangan ditaati. Apakah makna jangan ditaati saya harus lawan dia?
Apalagi Anda pendekar umpamanya. Anda lebih muda, bapakmu udah tua. Anda harus ngelawan dia. Tidak, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap Anda harus berbuat baik. Cium tangannya, cium jidatnya ibumu, bapakmu. Ini Al-Quran. Ya. Jangan mau Anda dibisikin sama Master S ini. Siapa? Setan. Tanya berikutnya, saya laki-laki dan sudah bekerja dan ingin menikah namun belum ada cukup tabungan. Terus lebih baik saya menunggu cukup tabungan. Oke, kalau tabunganmu cukup, nanti Anda bilang saya masih pengen punya ini dulu, nggak nikah. Sudah punya, nanti kapan kawinnya Mas? Kagak kelar-kelar kamu. Bapakmu dulu nikah di pojok kampung. Ada ibu-ibu di atas. Anaknya pakai cadar. Ustadz ini mau nikah. Suaminya itu baru dikeluarin dari perusahaan. Terus saya nggak setuju. Tapi agamanya sih bagus. Akhlaknya oke. Tapi nggak setuju. Kenapa? Belum mapan. Belum punya tabungan. Oke gitu Bu. Saya mau jawab ilmiah apa capek. Oh gitu Bu ya. Iya. Oh iya. Saya bilang ibu belagu ya. Tak bilang. Loh kok saya belagu? Ibu dulu kawin sama suami ibu di pojok kampung. Masaknya soto di belakang rumah. Saya bilang, Ustadz kok tahu? Gak taunya bilang. Saya ketawa geli padahal saya ngarang aja. Ustadz kok tahu? Ibu belagu dulu nikah di pojok kampung. Tendanya nyewa. Masak di belakang rumah. Sekarang anak ibu tuntut untuk menikah di gedung Sudirman. Di gedung sono Anda tuntut. Kenapa enggak suruh menikah seperti Anda di pojok kampung? Masaknya apa? Enggak usah masak. Sewa itu bubur ayam, ketoprak, es doger, es apa. Cecer tuh dari ujung kampung ke ujung kampung kelar Bu. Mikir ibunya. Bener juga Ustadz ya. Terserah ente. Saya ketawa sendiri. Karena inilah ya. Kita ini nggak melihat diri kita. Wa fi anfusikum afala. Anda ngelihat orang. Oh itu nikah sudah mapan. Nggak tahu Anda cuma ngelihat mapan tok. Nggak taunya habis nikah 4 bulan berantem dia mau cerai. Kenapa? Duitnya banyak. Oh itu sono mapan. Ini sono mapan. Coba lihat sisi yang berbeda. Banyak orang nikah nggak punya duit. Ada cerita lucu, ini kisah nyata. Kapan terjadi? Belum sebulan, masih hitungan minggu. Ini mau ijab kabul nih, besok nih mau ijab kabul, dia mau ijab kabul. Telepon sama sahibnya, bro pinjem duit dong bro. Buat apaan? Buat mahar besok bro. Ini terkadang justru begini, dia menikah juga akhirnya. Buat mahar mau minjem sebelumnya. Oh, nikah ustadz model begini nih banyak yang nggak perlu tak ceritain ya. Banyak. Ada yang nikah nggak punya duit, ada yang nikah punya duit cuma 100.000, ada yang cuma sekian, ada yang punya sekian. Kalau wafis samai rizqukum. Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min. Jika kalian itu miskin, ya, yughnihumullah min fadli. Nanti Allah akan memberikan apa? Ayat sebelumnya apa? Fankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahilah perempuan-perempuan yang salihah, laki-laki yang saleh. Jika kalian miskin gak mampu, Allah yang bikin kecukupan kamu. Kata Umar ibn Khattab, iltamisul ghina bin nikah. Carilah kecukupan itu dengan cara nikah. Kita mau hitung-hitungan bisa aja Maaf. Itu nikah berapa tahun lalu Mas? 7 tahun yang lalu. Gaji kira-kira waktu itu mungkin 3 juta 4 juta. Resign. Anggap karyawan gaji 3 juta 4 juta. Oke? Deh nikah Mas.
Abas nikah nambah satu kepala. Ya tidak? Nambah satu perut, nambah satu kebutuhan. Logika matematikanya berarti apa? 1 ditambah 1. Harusnya gajinya berapa? 8 juta. Kan gitu kan? 6 juta, 8 juta harusnya. Tapi kenyataannya ada perusahaan inti nikah terus ditambah gajimu 100%. Perusahaan nenekmu apa? Kan enggak ada kan? Iya, enggak ada. Ya inti nikah tetap gajimu segitu, 4 juta, 4 juta. Apakah bulan pertama, bulan kedua terus gak cukup karena Anda miara nambah 1 orang? Cukup gak? Ya udah. Coba pikirin. Tahun depan Anda punya anak 1. Gajimu nambah, ya Allah nambah 500.000. Paling nambah naik 10% hebat sudah. Iya enggak? Minta naik 5% aja demo berhari-hari kok. Naik 10% lagi. Iya kan? Dikit. Anak nambah 1. Harusnya berapa? Harusnya 12 juta dong, 16 juta dong. Kenyataannya enggak. Cukup. Bisa ngontrak. Ya. Cobalah ya akhi. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Enggak syukur kita ini, enggak syukur mas. Mau nikah nunggu punya motor nunggu punya mobil. Wes terserah inti deh mas. Saya orang Jawa yang biasa berbicara dengan nada halus. Sama kayak saya mas. Kayak saya yang cocok mas. Terkadang saya masih kaget atau merasa baper kalau dibentak. Atau ketika lawan bicara kita menanggapinya dengan nada yang lebih tinggi. Sama pak sama saya. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya bisa menanggapinya lebih santai. Ya. Kalau Anda baper nggak bisa hidup mas. Mau hidup di mana? Mau hidup di tengah Anda orang Jawa sono. Di Solo juga udah berubah nggak kayak dulu kok. Berbeda dengan Solo yang 25 tahun yang lalu saya tinggal dengan mereka. Di pesantren Al-Irsad. Dulu kalau ngomong mas 20 tahun yang lalu. Di salah tiga. Ji Pak Ustadz. Dalam hati saya lama kalau ngomong. Ya kan? Saya orang Jawa Timur. Kesuwen ngomong. Sekarang sudah berbeda. Sudah sulit juga Anda nyari. Kemudian orang hidup bersosialisasi. Di negeri Anda, kota Anda pun isinya juga banyak orang pendatang. Intinya kalau Anda, kita, saya menuntut orang lain ngikut saya, tidak bisa. Inilah hidup namanya ta'ayush bahasa Arabnya. Apa itu? Bersosialisasi, memahami masing-masing. Oh ini begini. Oh ini Ustadz kalau ceramah begini. Oh ini begini. Oh ini begini. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya, begitulah. Akhirnya inti orang Jawa tahu-tahu nanti menikah sama perempuan Betawi. Oh, kelar kamu mas. Habis kamu. Terus ada lagi nih, bagaimana tips terbaik menyikapi anak-anak murid yang memiliki kekurangan atau anak-anak murid yang akhlaknya kurang baik? Ya nanya sama kepala sekolahnya kata mas. Kan kepala sekolahnya membimbing. Ya. Banyak sahabat yang bertanya pada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah kasih aku nasihat. Ya Rasulullah amalan apa yang dicintai, amalan apa yang paling afdal, amalan apa yang bisa gampang masuk surga dan sebagainya. Kan hampir mirip kan? Tapi kenapa jawabannya dari sahabat satu ini beda-beda? Berarti apa? Berarti Rasulullah itu tahu. Begitulah guru. Guru itu tahu, oh ini anak, kalau anak begini dia nggak paham. Dia pahamnya anak giniin gitu. Oh ini begini.
Makanya sekolah yang baik itu ya klasikalnya kecil, kurus. Sehingga guru itu bisa menguasai semua. Kalau klasikal banyak seperti pengajian begini sulit. Ya, sulit. Begitulah. Makanya orang bilang mengajar itu ilmu dan seni. Sebagaimana mengelola perusahaan itu juga ilmu dan terkadang orang mana yang lebih dominan, ilmunya atau seninya? Seninya. Ya, seninya yang dominan. Kadang dia sekolah enggak, lulusan ini enggak, tapi perusahaannya bejibun di Indonesia. Kuliah Pak? Enggak. SMA doang, itu pun sering enggak masuk. Begitulah. Jadi seni, ya mengajar juga seni, ya nggak bisa dipungkiri. Ikut training sono, tapi dia nggak punya seni di situ. Ya udah, adem ayem aja, loh jinawi. Ustadz, kalau rezeki kita ada di langit, apakah termasuk jodoh juga? Lah, rezeki kan termasuk apa? Jodoh, sehat, sakit, semuanya. Saya seorang perempuan ingin menikah dan sekarang sudah usia 31 tahun. Saya ingin menikah tapi sampai sekarang belum ada jodohnya. Siapa yang mau? Ayo. So, ustadznya duluan yang angkat tangan. Amalan apa yang harus saya lakukan Ustadz agar Allah mendekatkan jodoh yang soleh? Waduh repot ini jamaah. Saya bukan tukang ramal ibu. Yang harus bisa menebak gitu ya. Ya tentu tidak ada amalan-amalan khusus begini, tidak ada. Yang ada hanya apa? Ya berdoa sama Allah. Itu yang amalan khususnya. Doa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang terkandung dalam kata-kata bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Apakah ini berlaku buat pasangan hidup? Apa maksudnya bertemu karena Allah, berpisah karena Allah? Enggak ada yang tahu juga. Apa? Bukan. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Melakukannya, apa maksudnya melakukan karena Allah? Bingung. Sekarang apa tujuan Anda bertemu dengan dia? Memudahkan memahami. Apa tujuan Anda bertemu dia? Untuk apa Anda ketemu dia? Anna rajulan zara akhon lahu falamma kana fi madrajatihi arsalallahu malaka. Ada seorang laki-laki mau bermain ke rumah temannya. Di tengah jalan Allah mengutus seorang malaikat dalam bentuk manusia. Malaikat ini nanya, mau kemana? Uridu akhan li, saya mau main ke rumah teman. Hallaka alai min ni'matin tarubuha. Kamu ada kepentingan dunia enggak yang ingin Anda berikan? Enggak ada. Terus ngapain kamu mau ke sana? Saya suka dia karena Allah. Apa maksudnya? Apa tujuan ketemu dia itu, apa tujuannya? Hadza huwa, itu jawabannya. Saya pengen ketemu dia karena dia anak yang soleh, dia anak yang baik. Saya pengen ketemu orang baik itu ngelapangkan dada, ya, menambah kebaikan, dapat pahala karena Allah. Dia karena orang baik. Saya pengen ketemu sama dia, saya mau duduk sama dia, mau ngobrol, ngopi, ngeteh sama dia. Pengen dapat ridho Allah aja. Kalau pulang pun, ya udah kita pulang semua karena Allah memang. Kita semua pengen mendapatkan ridho. Ngapain mas ketemu dia? Mau nawarin bayarin dagangan. Gitu. Mau ngapain ketemu dia? Ya dia punya usaha, dia punya ini. Kali dapat objekan gitu kan. Berarti karena apa? Dunia. Karena dunia. Kenapa mas ketemu dia? Ya kita terkumpul dalam satu forum, wadah. Namanya
asosiasi pejalan kaki umpamanya. Berarti karena apa? Ya karena dunia. Boleh aja. Ada pahala di balik ketemu-temunya? Ada. Jadi inilah kaidahnya, innamal a'malu, niat Anda apa? Ya karena Allah, ingin dapat ridho sama Allah. Zur hibban tasdad hubba, kata pepatah Arab. Ziarailah, kunjungilah orang yang Anda cintai, nanti akan bertambah kecintaan Anda. Jadi inilah ikatan apa? Iman, ikatan amal. Makanya Imam Nawawi bikin di Riyadhus Shalihin bab tentang apa? Saling berziarah, mengunjungi orang-orang yang saleh, teman-teman yang baik-baik. Di situ akan ada kenyamanan, rezeki, kelapangan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.